Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kekuatan, kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan juga kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini, sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Pada malam ini saya akan menguraikan atau menjelaskan tentang tafsir Al-Jalalain, surah Al-Baqarah ayat 29, yang kita kaitkan dengan surah ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 28 dan juga ayat yang datang sesudahnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. Tapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu, dan mohon kiranya anak-anakku sekalian bisa diikuti setelah saya beri komando. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Ya, ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan berikanlah kekuatan dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qauli. Supaya mereka mengerti perkataanku. Ini bisa dibuka di surah Toha, ya, surah Toha ayat 25 sampai 28. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.
warzuqni fahman, dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Allahumma ftah lana hikmatak, ya Allah bukakanlah pintu hikmahmu. Wansur alaina rahmatak, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu. Min khazaini rahmatik, dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya baik, kita akan lanjutkan pengajian kita pada malam ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 29 dari tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir Al-Jalalain itu adalah tafsir menurut bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Ya. Kemudian ada juga tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir bil athar, dari Quran ke Quran dan hadis atau perkataan beberapa sahabat atau tabi'ut tabi'in. Sebelum ayat ini, ayat sebelumnya itu adalah surah Al-Baqarah ayat 28. Ya, kaifa takfurun. Nah, itu ada kalimat kaifa takfurun. Ya, bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan di sini bukan minta jawaban. Ya, bukan minta jawaban. Tetapi adalah bentuk penghinaan. Penghinaan Allah kepada sifat kekufuran, yaitu hinaan kepada orang-orang kafir. Kalau kalau dia kafir, ya. Kenapa? Karena di sini sudah beritahukan bahwa dulu itu mereka tidak ada, ya, mereka tidak ada, kemudian ada, ya. Lalu tidak ada, kemudian ada kembali. Jadi dua kali tidak ada dan dua kali ada, atau dua kali mati dan dua kali hidup. Ya. Di dalam surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana ahyaitana isnatain. Rabbana amattana isnatain wa ahyaitana isnatain. Ya. Artinya ya Rabb kami, ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Ini menurut Ibnu Abbas, ya, tafsir menurut Abbas yang diucapkan oleh Ad-Dahhak, mengatakan, ya, dulu, ya, sebelum dia menciptakan kamu, yaitu manusia, ya, kamu adalah tanah. Jadi sebelum ada manusia ini adalah tanah, dan inilah kematian, ya, karena tanah itu, ya, tidak hidup tapi mati, tetapi bisa menghidupkan, ya, tanah bisa menghidupkan, dari mati menjadi hidup, ya, seperti tanah dijadikan hidup menjadi manusia atau menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya, jadi ini mati yang pertama, tanah, dan inilah kematian yang pertama. Kemudian dia menghidupkan kamu,
sehingga terciptalah kamu dan inilah kehidupan. Sekarang ini kita hidup yang pertama. Ya, sebelumnya kita adalah mati, tidak ada. Setelah itu dia mematikan kamu kembali. Ya, dia mematikan kamu kembali sehingga kamu kembali ke alam kubur. Ya, alam kubur itu bentuknya tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Jadi ini jasad kembali ke tanah karena asalnya tanah. Dan roh kembali kepada yang memberikan roh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kematian yang kedua. Selanjutnya dia akan membangkitkan kamu pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat, dan inilah kehidupan yang kedua. Ya, ini kehidupan yang abadi. Tidak ada lagi kematian. Ya, kalau kehidupan sekarang ini adalah kehidupan sementara. Maka itu sungguh hina kalau Allah sudah menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kamu kembali, lalu kamu kafir, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat diri kita, ya, terbuat dari sesuatu yang hina, yaitu dari berupa air mani yang dipancarkan. Ya, di sini Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, ya, ayat 12. Ini baik saya bacakan saja artinya, ya, karena panjang ini ayatnya. Ya, 12. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia, ya, dari saripati, berasal dari tanah. Ya. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburan pada hari kiamat. Nah, ini penciptaan manusia, ya. Kemudian ayat berikutnya itu penciptaan langit dan bumi. Ya, langit 7 lapis ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Jadi langit dan bumi ini diciptakan untuk manusia, ya. Makanya manusia harus bersyukur. Kemudian manusia diciptakan untuk akhirat, ya. Jadi kalau bukan untuk akhirat, maka rugilah dia, karena semua akan kembali ke akhirat, ya. Maka itu Allah pertanyakan, ya, dalam Quran surah Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya, ini ayat 29, ya. Ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard, ya. Huwa itu dialah, ya, dialah. Dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Domir, ya, kalau dalam bahasa Arab domir, kata ganti. Munfasil, dia terpisah, berdiri sendiri. Dialah itu Allah, allazi,
itu artinya yang, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut isim mausul, penghubung, ya. Kata sebelum dan sesudahnya yang menghubungkan antara huwa dan khalaqa. Lakum ma fil ard. Dia menciptakan bagi kamu semua apa yang ada di bumi. Ya, jadi bumi ini untuk manusia. Makanya di ayat berikutnya itu Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, saya jadikan manusia, ya, ini khalifah di atas bumi. Ya, jadi bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai khalifah, pemimpin, ya. Baik pemimpin terhadap dirinya sendiri, ya, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, umat dan seterusnya, untuk memakmurkan, ya, bumi ini. Jadi dia sebagai wakil Allah di atas bumi untuk memakmurkan bumi ini, bukan untuk berbuat kerusakan, ya. Ya. Kalau kita memahami ayat ini, ya, bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk kita ambil manfaat daripadanya, ya. Li tantafi'u, ya, bihi wa tabiru. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu air, ya, baik itu hasil bumi. Nah, itu kita ambil manfaat daripada bumi ini. Apalagi Indonesia ini paling kaya bumi ini, ya, isinya semua ada, ya. Kekayaan Indonesia ini sangat luar biasa. Cuma yang menikmatinya itu ya segelintir, ya. Seharusnya kita harus nikmati itu kekayaan. Kalau kita nikmati kekayaan itu pasti kita senang, ya, pasti kita senang. Semua gratis, ya. Pengobatan gratis, pendidikan gratis, tidak ada pajak. Kalau memang betul-betul kekayaan itu kita nikmati, tapi sayangnya ya kita tidak nikmati. Makanya perlu kita kembali kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya Allah penolong. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian, ya, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya untuk manusia. Tapi jangan disalahpahami kalau ada mencuri bahwa ini kan untuk kita, untuk manusia. Tapi dia harus mendapatkan dengan cara yang halal, ya, bukan cara yang haram, ya. Summastawa, kemudian dia menuju langit, ya. Summastawa ba'da khalqil ardi, sesudah dia ciptakan bumi, nah dia menuju langit untuk diciptakan. Itu 7 lapis, ya, 7 lapis. Summastawa ilas sama'i, kemudian dia menuju ke langit, fasawwahunna, lalu dia ciptakan, ya, langit itu sab'a, ya, 7. Fasawwahunna sab'a samawat. Kenapa dikatakan hunna di sini? Hunna itu artinya maksudnya sama, jenis secara global, ya. Jadi dia menunjukkan banyak. Ya, kemudian diperinci dengan 7 lapis langit, 7 lapis langit ke atas. Ya, tapi sebelumnya
7 lapis bumi ke bawah. Nah, ini ada ayatnya mengatakan ya di sini fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Wahia dukhan. Ya. Dan bumi itu berupa asap lalu naik dan menjadikan 7 lapis langit setelah menciptakan 7 lapis bumi. Nah, ini di surah di ayat yang lain itu dikatakan summastawa ilas sama'i wahia dukhanun. Ya. Itulah makna firman Allah yang artinya dan selesai menciptakan bumi lalu melambung dengan asap ya bumi itu. Lalu dia menciptakan 7 langit. Nah, ini ada penafsiran dari tabi'in ya, tabi'in pengikut daripada sahabat ahli tafsir namanya Mujahid ya, tapi bukan saya yang dimaksud ya. Karena ada Mujahid ahli tafsir itu dari kelompok tabi'in namanya Mujahid bin Jabar ya, ya. Itu banyak menafsirkan ayat-ayat Quran dari kelompok ahli tafsir dari tabi'in. Kalau saya ya Mujahid Abdul Jabbar ya, hampir sama namanya tapi beda orangnya. Ya, ini Mujahid mengatakan sebagian langit di atas sebagian lainnya dan 7 bumi, maksudnya sebagian bumi berada di bawah bumi lainnya. Nah, inilah yang dimaksud sab'a samawat ya, sudah 7 lapis bumi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini perlunya kita memahami ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah ya. Seharusnya kita harus bersyukur bahwa kita ini dijadikan orang yang beriman. Orang yang beriman, dan orang yang beriman itu ya jaminannya surga. Asalkan kita beramal sesuai dengan iman yang benar ya. Karena pada dasarnya manusia ini dalam keadaan merugi, tidak ada yang beruntung ya. Tidak ada yang beruntung ini secara umum, tapi ada namanya secara khusus. Makanya itu di surah Wal Asri itu Allah bersumpah ya, bersumpah dengan masa, waktu ya. Ini harus digunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu berjalan ya seperti awan, tidak akan kembali ya. Wal Asri sebagaimana dalam mahfuzat dikatakan al waktu yamurru kas-sahab. Waktu itu berjalan bagaikan awan. Al waktu kas-saif ya, kata mahfuzat yang lain, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqtauhu qatak. Kalau kamu tidak mempergunakannya ya, kalau kamu tidak memotongnya, dia yang akan memotong kamu ya. Artinya kalau kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita yang akan dirugikan dengan waktu itu ya. Jadi waktu itu jangan kita biarkan tanpa ada manfaat, harus ada manfaat ya. Di dalam hadis dikatakan muslim yang baik itu, di antara kebaikan seorang muslim itu meninggalkan yang tidak bermanfaat
Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan seorang muslim, orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi melakukan sesuatu yang bermanfaat. Makanya Allah ini bersumpah dengan waktu, wal asri banyak, wal fajri demi fajar, wad duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, dan seterusnya. Itu Allah bersumpah dengan berbagai macam waktu. Jadi jangan kita sia-siakan waktu itu. Ya, apalagi kalau di masa muda seperti kalian ini di pesantren, nah ini pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, di dalam Mahfuzah juga dikatakan, innas syababa wal faraga mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Ya, artinya sesungguhnya pemuda itu, ya, dan kekosongan. Jadi kalau ada pemuda yang menganggur, tidak ada kesibukan, itu akan menjadi suatu bencana, ya, suatu kerusakan apa saja. Nah, karena setan yang akan mengisi waktunya kalau dia tidak gunakan. Maka gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya, karena hidup ini hanya sekali di dunia ini. Jadi dunia ini hanyalah untuk bekerja keras, ya, bekerja keras atau untuk menanam. Ya, hasilnya itu nanti pada kehidupan kedua, yaitu di akhirat. Ya, jadi di akhirat itu tempat kita bersenang-senang, bukan tempat lagi bekerja. Di dunia ini tempat kita bekerja. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, al-qayyis, ya, al-qayyis. Tahu itu al-qayyis? Al-qayyis itu artinya orang yang cerdas, ya, orang yang pintar, orang yang berakal. Mandana nafsahu, ya, mandana nafsahu artinya orang yang selalu mengoreksi dirinya, menghitung-hitung amalnya, memperbaiki amalnya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, dia setiap hari dia mencatat-catat amal keburukan dan kebaikan, dia banding-bandingkan. Karena itu akan menjadi penyesalan kalau dia tidak memperbaiki amalnya selama hidup di dunia ini. Tapi juga sebaliknya akan menjadi keberuntungan kalau dia memperbaiki amalnya. Ya, makanya itu dibilang al-qayyis. Al-qayyis itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berakal, selalu menghitung-hitung amalnya. Ya, kemudian dia siapkan masa depannya sesudah matinya, yaitu hidupnya di akhirat. Jadi al-qayyis itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Itulah orang cerdas, ya. Sebaliknya wal fajir. Fajir itu orang yang kebalikannya, orang yang buruk, yang bodoh, tidak punya akal. Manittaba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Hawa nafsunya dia jadikan Tuhannya. Afara'aita manittakhaza ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan nafsunya itu Tuhannya? Jadi nafsu itu Tuhannya, dia jadi budaknya. Nafsu itu selalu mau yang praktis, mau yang enak, tidak peduli orang lain. Dia yang penting dia senang, dia kuasai apa saja, pokoknya dia mau hidup puas tanpa mau bersusah-susah.
Nah, inilah orang yang tolol. Dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Ya. Dalam ayat dikatakan, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Jadi jangan kita harus kendalikan itu nafsu. Bukan kita ikuti, bukan kita turuti, tapi kita kendalikan. Kalau nafsu kita kendalikan pada tempatnya yang benar, nah itu adalah bermanfaat. Seperti nafsu makan, minum, seksual. Kalau nafsu ini dikendalikan, bisa bermanfaat yang bagus. Seperti kalau nafsu seksual dia salurkan kepada yang halal, kepada istrinya, itu berpahala. Sebaliknya kalau dia tularkan nafsunya itu kepada yang haram, itu dosa. Makanya ada sahabat bertanya, apakah kita berpahala kalau kita menyalurkan nafsu kita kepada istri kita, padahal ini nafsu. Nah, maka Nabi bertanya, apakah kalau kamu menyalurkan nafsumu pada tempat yang haram, apakah kamu berdosa? Ya, betul. Nah, kalau begitu, sebaliknya kalau kamu menyalurkan nafsumu pada yang halal, maka itu adalah berpahala. Ada juga orang yang minta kebijakan dari Nabi. Ya Nabi, bolehkan aku berzina? Ya, bolehkan aku berzina? Maka Nabi bertanya, kalau ibumu dizinai, kamu mau? Tidak. Kalau anak perempuanmu dizinai, kamu mau? Tidak. Kalau adik perempuanmu dizinai, mau tidak? Tidak. Maka kalau begitu jangan lakukan, karena orang semua seperti itu. Ya, jadi jangan turutkan hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah. Dan dia tinggi angan-angannya, ya. Tinggi angan-angannya. Jadi mau hidup senang tanpa bersusah-susah. Ya, banyak orang seperti ini. Alhamdulillah kamu di sini bisa mengendalikan hawa nafsumu, ya. Karena menempatkan waktu yang sebaik-baiknya. Makanya itu Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia ini dalam keadaan merugi, illal lazina amanu, beriman, ya. Kalau di dalam pesantren ini yakin bahwa kamu akan sukses, harus punya keyakinan, ya. Kalau tidak punya keyakinan, itu susah mau sukses. Harus punya kemauan keras, ya, baru bisa sukses. Kemudian wa amilus salihat, ya, beramal saleh. Kalau di pesantren ini, ya, kamu amalkan itu apa yang kamu niatkan, apa yang kamu inginkan, kamu kerjakan. Ya, dulu saya di Gontor itu ada namanya teman saya itu Hamzah dari Jakarta, itu tidak ada waktu lowong sama sekali. Pokoknya dia sibuk sekali, ya. Dia sibuk sekali melakukan pekerjaan yang bermanfaat sehingga berhasil. Seperti di Riyadh, saya juga pernah kuliah di Riyadh, itu King Saud University. Nah, teman sekamar saya itu namanya Habib Rizik. Nah, Habib Rizik itu saya sekamar 6 bulan lamanya. Nah, itu dia sangat rajin sekali, aktif sekali, belajar terus. Sampai sekarang dia menjadi orang yang benar-benar hebat, ya. Nah, itu. Makanya manfaatkan waktumu di pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Nah, yang umpamanya hafal Quran, ya, hafal Quran, hafal hadis, hafal mahfuzat, ya. Nah, kalau tidak bisa hafal Quran, nah itu kamu akan mendapatkan pahala. Walaupun kamu berulang-ulang menghafalnya tapi tidak bisa menghafal, itu mendapatkan satu huruf
itu 10 pahalanya. Karena satu huruf itu sama satu kebaikan. Jadi kalau kamu ulangi sampai 10 kali berarti 10 kebaikan yang dikalikan 10. Ya. Karena di dalam ayat atau hadis ya. Hadis mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Ya, umpamanya dia baca alif, lam, mim. Itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 3 huruf, berarti 3 kebaikan dikali 10. Ya. Jadi kalau diulang-ulangi alif lam mim, ya berapa kali diulangi itu dikali 10. Nah, itu juga di dalam Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, ya makanya punya balasan 10 kali lipat. Ya, jadi tidak ada ruginya orang berbuat baik. Ya, jadi kesempatan di pesantren ini kamu hafal Quran, hafal hadis minimal 40 ya, hadis arba'in, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hafal mufradat, kosakata ya, minimal 2 kata sehari, lalu kamu amalkan, kamu praktekkan. Saya di sini sudah ada penanggung jawab dalam bahasa ya, Arab, Inggris ya. Kalau di Gontor itu ya ada namanya mahkamah lughah ya, mahkamah bahasa, untuk supaya praktek. Jadi mulai dari kelas 2 sampai kelas 6 itu mata pelajaran agama itu pengantarnya bahasa Arab. Ya, karena di kelas 1 itu bahasa Arab setiap hari di namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah ya, Durusul Lughah. Nah, sehingga di kelas 2 pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran tarbiyah ya, semua bahasa Arab dari kelas 2 sampai kelas 6. Nah, makanya bagus bahasanya itu kalau ada dari Gontor ya. Kebetulan ada, saya ketemu kemarin ini alumni Gontor ya, dia diberi tanggung jawab sebagai pembina bahasa ya, makanya itu mari kita amalkan ya surah Wal Asr ini, walaupun sangat pendek ya, sangat pendek, tapi sangat luas artinya. Kalau ada yang mengatakan seandainya surah Wal Asr saja itu sudah cukup, karena itu mengandung sangat luas ya. Amanu wa amilus salihat, lalu mengamalkan, watawasau bil haq, dan dia saling berwasiat kepada kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Nah, makanya ini manusia diciptakan wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah ya, khalifah. Tapi malaikat tidak terima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini nanti kita lanjutkan pekan depan kalau ada waktu ya, kalau bisa ini dipergilirkan, karena wanita juga ingin diberi apa namanya tafsir Al-Jalalain. Ya, karena waktu juga lah yang membatasi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau ada kata yang salah atau ada yang tidak berkenan di hati ya, mohon dimaafkan, karena sebagai manusia yang tidak luput daripada kekurangan, kesalahan dan kelemahan. Jadi mohon kiranya bisa dimaafkan. Kalau ada yang baik, benar, itu datangnya dari Allah, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita tutup pertemuan ini, pengajian ini ya, dengan membaca doa yang saya akan komandoi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Ya, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni. Dan berikanlah rezeki dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagiku. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, dan penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa zihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.